Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Bagri dengan NIM 2103411001005. Saya berasal dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya akan mempraktekkan tentang pengujian asam basah dari mata kuliah Kimia Dasar dengan Ibu dosen Ibu Arigiri. Berikutnya ialah pemaparan alat dan bahan. Bahan-bahan yang saya gunakan pada praktikum kali ini adalah: pertama, ada larutan obat sakit perut. Kedua, ada larutan sabun. Ketiga, ada larutan deterjen. Keempat, ada larutan sitrun. Kelima, ada larutan garam. Keenam, saya menggunakan jeruk nipis. Ketujuh, saya menggunakan asam cuka. Kedelapan, saya menggunakan air keran. Untuk bahan-bahan sendiri di sini ada palet sebagai pengganti plat tetes. Lalu ada pH paper dan sedotan sebagai pengganti pipet. Berikutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang prosedur praktikum. Prosedur praktikum yang pertama yaitu meletakkan pH paper pada palet. Letakkan sesuai tempatnya. pH paper sendiri kita paskan dengan jumlah 8 sesuai dengan larutan uji. Setelah meletakkan pH paper dalam palet, kemudian kita mengambil sampel larutan atau sampel uji menggunakan pipet yang saya gantikan dengan sedotan. Dari pipet tersebut kita teteskan ke setiap pH paper. Setelah saya melakukan uji coba terhadap beberapa larutan, saya mendapatkan hasil sampel dari larutan-larutan tersebut. Setiap larutan memiliki kadar pH yang berbeda-beda. Pertama, saya menguji dengan obat MA atau obat sakit perut. Saya mendapatkan hasil pH dengan kadar tingkat keasaman 7-8. Kemudian, saya menggunakan air sabun. Dari air sabun sendiri saya mendapatkan pH 10. Dilanjut dengan air deterjen. Di air deterjen saya mendapatkan pH 12. Berikutnya saya menguji larutan sitrun. Di larutan sitrun saya mendapatkan pH 1 dengan tingkat keasaman yang tinggi. Lalu saya menguji larutan garam. Di larutan garam saya mendapatkan pH 7-8. Dilanjut dengan jeruk. Jeruk sendiri saya menggunakan jeruk nipis dengan pH 4-5. Lalu saya menggunakan air cuka. Air cuka berada pada titik pH 1-3. Yang terakhir saya menggunakan air keran. Air keran memiliki pH 7 atau lebih tepatnya pH netral. Setelah saya melakukan percobaan pada beberapa larutan, saya mendapatkan beberapa hasil sampel. Ada yang asam, ada yang basah, dan juga ada yang netral. Lalu saya juga membandingkannya dengan jurnal yang ada. Yang pertama, saya mendapatkan sampel dari obat MA atau obat sakit perut. Di percobaan saya mendapatkan pH antara 7-8. Sedangkan dalam jurnal saya mendapatkan pH juga sama 7-8. Lalu pada air sabun. Pada air sabun saya mendapatkan percobaan dengan pH 10. Sedangkan dalam jurnal saya mendapatkan pH 9-10. Yang ketiga, saya menggunakan air deterjen. Dalam percobaan saya hanya mendapatkan 12. Sedangkan di jurnal diterangkan 10-12. Begitu dengan air sitrun.
air sitrun saya mendapatkan percobaan 1, sedangkan dalam jurnal 3,2. Garam saya mendapatkan percobaan antara 7 sampai 8, dalam jurnal 7. Lalu jeruk, saya menggunakan jeruk nipis. Dalam jeruk nipis saya mendapatkan percobaan dengan 4 sampai 5, sedangkan dalam jurnal 2,48 sampai 2,5. Berikutnya saya menggunakan cuka. Di cuka saya mendapatkan pH 1 sampai 3, sedangkan dalam jurnal 2,4. Yang terakhir saya menggunakan air netral. Di air netral saya mendapatkan pH 7 atau pH normal. Di jurnal saya mendapatkan pH dengan 7 sampai 8. Di situ dapat kita tarik kesimpulan bahwa beberapa percobaan saya mungkin berbeda dengan jurnal, tapi sedikit-sedikit memiliki kesamaan, yaitu antara cairan ini asam atau cairan ini basah, hanya berbeda pada komposisi angka. Hal ini dapat kita tarik kesimpulan kemungkinan bahan yang saya pakai dengan bahan yang praktikan lain pakai itu berbeda. Sekian video praktikum pada kesempatan kali ini. Semoga membantu dalam proses pembelajaran teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.